There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Hai teman-teman, senang banget nih bisa kembali lagi menyapa kalian. Apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan. Buat teman-teman yang sekarang dalam keadaan sakit atau apapun keadaan kalian, semoga kalian diberi kesembuhan di waktu yang tepat dan selalu semangat pastinya ya. Kali ini aku mau berbagi kegiatan sehari-hariku lagi. Tadi diawali dengan suasana rumah teman-teman yang lumayan berantakan gitu ya. Tapi nggak terlalu juga sih teman-teman, karena barang-barang di rumah ini kan memang nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi paling yang berantakan itu misalnya kayak misalnya tumpukan piring ataupun di dapur, meja kompor yang belum dilap, kemudian kasur-kasur gitu teman-teman, tempat tidur yang belum dirapihin gitu ya. Karena teman-teman kalau misalnya kita punya sedikit barang di rumah itu sebenarnya nggak terlalu membuat kita itu kayak rumah kita itu jadi kayak berantakan gitu ya. Tapi beda halnya kalau misalnya barang-barang di rumah kita itu banyak gitu teman-teman. Pasti akan sangat membutuhkan waktu untuk membersihkannya dan pasti akan lumayan berantakan gitu pastinya ya. Teman-teman, apa kegiatannya hari ini? Boleh sharing di kolom komentar ya. Apapun pertanyaan kalian, boleh kalian tanyakan. Yang pasti itu seputaran dengan isi dari setiap video-video aku. Ini aku awali kegiatanku dengan jemur itu tadi cuci piring gitu teman-teman. Bukan jemur, tapi cuci piring gitu ya. Terus tadi udah selesai cuci piringnya, kemudian lanjut ini aku mau petik daun singkong teman-teman. Ini di halaman samping rumah ya. Biasanya kan aku liatin ke kalian, ada rekamannya biasanya. Ini nggak banyak sih teman-teman, cukup buat aku tumis-tumis gitu ya, buat sarapan. Karena kebetulan aku lagi nungguin tukang sayur gitu teman-teman, tapi belum lewat gitu ya. Jadi aku nunggu tukang sayur yang selanjutnya, karena kan ada banyak gitu ya yang jualan sayur keliling. Ada yang pagi, ada yang udah agak siang gitu teman-teman. Terus itu tadi aku udah selesai sarapan, kemudian aku juga udah nyuci pakaian, kemudian udah jemur pakaian juga, kemudian lanjut di sini aku mau beberes bagian dapur dulu teman-teman. Seperti biasa ya, diawali dengan lap meja kompor dulu. Karena kalau misalnya kita habis masak itu kan pasti banyak minyak gitu ya. Terus kalau misalnya kita biarin gak kita lap, lama-lama minyaknya itu akan susah untuk dibersihin gitu teman-teman. Sebenarnya ini aku lapnya pakai lap kering gitu ya, bukan pakai lap basah, karena meja kompornya juga kompornya ini juga nggak terlalu kotor gitu teman-teman, karena ini bener-bener setiap hari aku bersihkan gitu ya. Setiap habis masak, meskipun misalnya hanya masakan simple gitu teman-teman, tetap aku langsung bersihkan gitu ya, karena aku memang jarang kayak masak-masak yang masak yang masak yang yang ribet gitu loh teman-teman. Aku paling kayak hanya tumis-tumis sayur atau dadar telur atau ceplok telur, bikin sambal. Itu juga bikin sambal juga jarang sih. Biasanya sambal itu kayak sambal mentah gitu ya, sambal yang segar itu suamiku yang bikin. Terus selanjutnya ini seperti ini ya teman-teman kondisi bawah kompornya ini. Kemudian kompornya ini juga seperti ini kondisinya. Sebenarnya ini udah berkarat gitu teman-teman, karena ini kan kompornya ini memang udah kompor lama gitu ya, bukan kompor yang kami beli. Ini memang udah ada di rumah ini gitu teman-teman. Terus di sini aku lap-lapin bekas air gitu teman-teman. Ada bekas air tadi aku nyuci pakaian ya. Kemudian ini aku lap-lap dulu sebelum di sapu lantainya gitu teman-teman. Jadi nanti pada saat mau sapu lantai lebih mudah gitu ya. Lanjut aku itu tadi aku tuang sampah yang udah ada di sini, karena tadi pagi kan aku udah
udah kumpulin semua sampah yang di sini ya, terus udah dibawa sama suamiku gitu, udah dibuang di tempat sampah, di tempat pembuangan sampah. Kemudian itu ada sampah sedikit gitu teman-teman, ini bukan sampah yang kotor gitu ya, ini sampah kering. Karena kalau misalnya kayak sampah-sampah organik gitu teman-teman, aku pisahin ya, ada di kantong yang sebelah sana, itu ada di kantong kecil gitu teman-teman. Jadi nggak aku satuin. Kalau sampah yang organik, sampah betul ya, sampah organik ya teman-teman. Intinya sampah basah kayak bekas kulit bawang atau sayur-sayuran gitu teman-teman, aku simpannya di tempat sampahnya itu yang berbeda. Nanti aku buangnya di belakang rumah gitu, di dekat pohon kelapa, jadi bisa jadi pupuk juga. Kalau misalnya sampah-sampah kering seperti ini, biasanya sih langsung kami bawa ke tempat sampah teman-teman. Ini juga aku punya beras ya, berasnya belum direfill karena aku tungguin beras yang di dalam tempatnya itu habis dulu, baru nanti aku pindahin ini gitu teman-teman. Teman-teman semoga enjoy terus ya dengerin video aku, lihat video aku. Terima kasih banyak juga teman-teman selalu memberikan dukungan gitu ya. Ada yang ngasih like, kemudian kalian juga udah nonton, kemudian ada juga yang kasih komentar gitu teman-teman. Aku senang ya. Semoga kebaikan itu dibalas dengan kebaikan yang sama gitu teman-teman dari Sang Pemberi kehidupan gitu ya. Semoga juga teman-teman itu sehat-sehat terus ya. Meskipun ada yang kondisinya nggak sehat, ya tetap bersyukur gitu teman-teman. Tetap tetap semangat untuk menjalani setiap harinya. Teman-teman, akhir-akhir ini aku beberapa kali ya mengalami kayak kambuh kecemasanku gitu teman-teman. Aku kurang tahu ya, itu mungkin karena faktor dari pikiran juga sih ya teman-teman, karena kita namanya kita sebagai manusia gitu ya, kemudian sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, seorang ibu gitu ya, pasti ada aja challenge ataupun tantangan dari Tuhan gitu ya, yang setiap hari harus kita lewati. Pastinya akan ada tingkat stres kita gitu teman-teman, meskipun itu berbeda-beda gitu ya, dari setiap orang gitu ya, tapi itu pasti akan ada gitu teman-teman. Meskipun misalnya ada yang tingkat stresnya itu berat, ada juga yang ringan gitu teman-teman. Karena nggak munafik juga sih teman-teman ya, setiap kita itu pasti punya gitu teman-teman permasalahan, ya ampun, permasalahan dalam hidup gitu ya. Jadi kalau kita yang memang pernah mengalami kecemasan gitu, memang sudah ada riwayatnya, itu akan bisa kambuh lagi gitu teman-teman. Apalagi kalau memang kita tidak mendapatkan terapi khusus gitu ya dari ahlinya, kita memang menterapi diri sendiri, pasti itu bisa kambuh lagi kok teman-teman. Jadi kalau misalnya aku sudah mengalami gangguan seperti itu, gangguan kecemasannya kambuh, meskipun itu enggak yang terlalu parah gitu teman-teman, itu ya mulai lagi aku untuk sadar gitu teman-teman. Oh iya, sepertinya terlalu banyak yang aku pikirkan, dari pikiran-pikiran itu sepertinya udah banyak yang negatif gitu teman-teman. Artinya ada beberapa yang mestinya aku pikirkan, dan ada juga mestinya harus aku buang gitu teman-teman. Yang harus dibuang itu adalah yang negatifnya. Mungkin ada hal yang sebenarnya itu nggak perlu aku pikirin gitu ya, nggak perlu aku permasalahkan gitu teman-teman. Jadi mestinya itu ya udah aku buang aja gitu teman-teman. Jangan menambah beban pikiran gitu ya, apapun itu teman-teman. Karena yang membuat kita stres itu sebenarnya juga bukan melulu hal-hal yang berat gitu teman-teman. Kadang hal-hal yang sesimpel apapun bisa juga membuat kita itu kayak stres juga teman-teman, karena tingkat stres orang itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kambuh rasa cemasku itu, aku udah merasa mulai nggak nyaman nih, aku mulai belajar lagi gitu teman-teman. Jadi intinya kalau aku udah
kambuh itu aku sadar gitu teman-teman. Mungkin dari hari-hari yang aku lewati itu mungkin ada hal yang aku lupa gitu teman-teman, mungkin karena aku udah merasa aku itu udah sehat gitu ya. Terus atau juga ada hal-hal yang seharusnya tidak aku lakukan ataupun ada hal yang seharusnya tidak aku pikirkan, itu harus aku buang gitu teman-teman, karena kan ada saatnya kita itu lupa gitu ya, terlalu banyak hal yang kita pikirkan meskipun itu sebenarnya nggak perlu ataupun itu hal-hal yang kita lakukan itu nggak perlu. Mestinya kita pilih-pilih lagi gitu teman-teman. Jadi jangan sampai membuat kita itu jadi apa ya, terlalu berat gitu teman-teman, kayak memorinya itu penuh gitu ya. Jadi jangan merasa sedih ataupun kayak mengeluh yang terlalu mengeluh gitu teman-teman. Kalau misalnya kita mengalami sakit, kita mengalami gangguan kecemasan, meskipun kita udah sembuh kemudian kita kambuh lagi, jangan dipikirin terlalu gitu ya teman-teman. Kita ambil aja hikmahnya gitu teman-teman. Mungkin Tuhan mau mengingatkan lagi, atau mungkin masih banyak kekurangan, atau mungkin kita ada beberapa hal yang kita lakukan itu kita lupa gitu teman-teman. Mungkin kita lupa diri gitu ya. Jadi kita itu kayak diingatkan lagi. Jadi ya tetap belajar lagi gimana caranya kita menata pola pikir kita lagi, kemudian bagaimana kita seharusnya gitu teman-teman ya. Semoga kalian paham ya teman-teman. Dan aku selalu berharap apapun yang aku bagikan itu bisa memberi manfaat buat orang lain. Dan itu juga mengingatkan diriku sendiri. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah nonton. Terima kasih buat dukungan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari aku. Bye! I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside